warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Arman Ardiansyah, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa kepala sekolah dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sekarang saya berada di UPT SMPN Satap Jameng nomor 41 Kepulauan Selayar untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah, yaitu Bapak Andi Ahmad, SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Arman Ardiansyah, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Andi Ahmad, SPD, selaku kepala di UPT SMPN Satap Jameng nomor 41 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Pertama-tama, Pak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya hari ini menjadi narasumber saya dalam kegiatan wawancara ini. Tentunya pada sesi ini, Pak, saya ingin belajar banyak sama Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah. Mungkin Bapak sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang cukup lama. Tentunya sudah memiliki banyak pengalaman yang real dan pengalaman yang luar biasa. Di sini saya ingin belajar banyak dari Bapak dengan menggali beberapa informasi terkait peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, Pak, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja mungkin, Pak, untuk pertanyaan pertama, saya ingin menggali kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak selaku pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Silahkan. Ya, baik Pak Arman. Sebagai kepala sekolah, saya telah mengembangkan kemampuan untuk mengenali kasus dilema etika, diobservasi mendalam terhadap nilai-nilai moral yang terlibat dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, Pak. Baik, jadi cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral adalah dengan melakukan observasi mendalam pada kasus-kasus tertentu. Selanjutnya, Pak, selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Pak Arman. Pengambilan keputusan di sekolah saya itu didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan. Ya, saya biasanya melibatkan berbagai pihak terkait, mendengarkan masukan mereka dan berusaha mencapai solusi yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan komunitasnya. Ya, begitu Pak Arman pengambilan keputusan saya. Baik, jadi dalam mengambil sebuah keputusan tentunya Bapak memegang prinsip etika dan keadilan, Ya. di mana Bapak melakukan diskusi dengan pihak lain seperti mungkin guru dan lain sebagainya untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti itu ya, betul, Pak. Pak. Baik, selanjutnya, Pak, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus dilema etika, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, langkah-langkah yang biasa saya lakukan, Pak, meliputi pengumpulan informasi, kemudian analisis mendalam terhadap berbagai opsi yang tersedia, kemudian konsultasi dengan staf dan pihak terkait, serta evaluasi dampak dari setiap keputusan yang saya ambil, Pak. Baik. Jadi langkah-langkah ataupun prosedur yang biasanya Bapak lakukan itu adalah pengamatan informasi, kemudian konsultasi dan juga mengevaluasi keputusan yang telah disepakati. Seperti itu ya, Pak? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, saya menemukan bahwa komunikasi terbuka yang transparan serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait itu sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Pak. Baik. Jadi hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Bapak lakukan komunikasi terbuka dengan berbagai pihak, kemudian melakukan konsultasi dari berbagai pihak untuk mengambil sebuah keputusan terbaik dari yang disarankan oleh pihak-pihak tersebut. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan utama dalam pengambilan keputusan dilema etika ini itu adalah menyeimbangkan antara berbagai nilai dan kepentingan yang terlibat,
serta memastikan keputusan yang diambil itu dapat diterima oleh semua pihak yang terkait, Pak. Baik, cukup Pak? Ya, cukup. Jadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Bapak bisa menyeimbangkan antara nilai dan kepentingan berbagai pihak. Kemudian bagaimana Bapak memutuskan keputusan yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Seperti itu ya Pak? Ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada, mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Silahkan. Ya, jadi saya memiliki prosedur yang terstruktur dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak. Mana saya identifikasi masalah, kumpulan informasi, konsultasi dengan tim manajemen, dan buatan keputusan secara kolaboratif, Pak. Baik. Jadi untuk pengambilan keputusannya itu berdasarkan prosedur terstruktur, kemudian melakukan konsultasi dan seperti Bapak jelaskan tadi. Mungkin Pak, pertanyaan yang belum terjawab di sini adalah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau buat jadwal kepada pihak-pihak tertentu untuk membahas kasus ini? Karena saya memiliki prosedur yang terstruktur setelah konsultasi dengan tim manajemen, biasanya langsung mengambil keputusan secara kolaboratif dan langsung menyelesaikannya, Pak. Langsung menyelesaikan di tempat itu jika terjadi kasus dilema etika. Baik Pak, selanjutnya apakah seorang ataupun faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya kerjasama dengan staf, kemudian komite etika sekolah yang terbentuk di sekolah, kemudian kerjasama dengan konsultan profesional yang telah membantu saya dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika, Pak. Baik, jadi dalam pengambilan keputusan tentunya ada seseorang ataupun pihak lain yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya seperti staf yang ada di sekolah dan juga komite etika sekolah. Dan yang paling luar biasanya Bapak bisa menghadirkan konsultan profesional di sekolah Bapak untuk mengambil keputusan tentang dilema etika ini. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari mengambil keputusan dilema etika? Baik Pak, dari pengalaman saya belajar bahwa integritas, keadilan, dan komunikasi yang efektif itu adalah kunci dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus dilema etika secara memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, Pak. Jadi pembelajaran yang dapat Bapak petik di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang pimpinan harus mengedepankan integritas, keadilan, dan tentunya komunikasi yang efektif dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk hari ini. Mungkin cukup kegiatan wawancara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi wawancara bersama Bapak Andi Ahmad SPD. Selanjutnya saya akan melangkah ke UPT STI 61 Kepulauan Selayar untuk mewawancarai Bapak Densigapa SPD MM. Sekarang saya berada di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu di STI Benteng Utara nomor 61 Kepulauan Selayar. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Densigapa SPD MM selaku Kepala Sekolah di UPT STI Benteng Utara nomor 61 Kepulauan Selayar. Selamat menyaksikan. Budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Arman Ardiansyah SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekarang ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Densigapa SPD MM selaku Kepala Sekolah di UPT STI Benteng Utara nomor 61 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya hari ini dalam kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas saya di guru penggerak ini di modul 3.1
tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya Pak, pada sesi ini saya ingin belajar banyak sama Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama peran Bapak sebagai kepala sekolah atau pimpinan. Mungkin Bapak sudah menjadi kepala sekolah sudah cukup lama, mungkin Bapak sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak, pengalaman yang real dan pengalaman yang luar biasa. Di sini saya mau belajar banyak dari Bapak terkait bagaimana Bapak dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pimpinan. Baik Pak, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja dimulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama Pak, yang ingin saya gali adalah kira-kira Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak selaku pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silahkan. Ya, jadi saya menjawab dari pertanyaan pertama ini, yaitu mengenai dilema etika. Dilema etika dalam arti sesuatu yang benar melawan yang benar, dan bujukan moral di sesuatu yang benar melawan yang salah. Barangkali itu Pak. Nah, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah Bapak ini, yang pastinya Bapak harus terlebih dahulu mengetahui bahwa dilema etika itu adalah bagaimana Bapak dihadapkan pada situasi antara benar dan benar, dan bujukan moral itu adalah bagaimana menghadapi situasi antara benar dan salah. Seperti itu ya Pak? Iya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silahkan. Jadi saya dalam mengambil keputusan seperti apa yang dipertanyakan, saya harus memahami dulu apakah ini kejadian individu melawan kelompok. Baik, nah, jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ketika Bapak dihadapkan pada dilema etika, yang pastinya Bapak harus memahami dulu kasusnya, apakah ini adalah kasus individu atau kelompok, seperti itu ya Pak. Selanjutnya Pak, mungkin bisa memberikan penjelasan tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus dilema etika. Jadi langkah yang pertama saya harus laksanakan, ya tidak terlepas dari aturan atau tata tertib yang kita laksanakan di sekolah ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian tidak terlepas juga dari bagaimana kejadiannya, apa bisa ditolerir atau tidak. Kemudian tidak lepas dari semua stakeholder yang ada di sini dalam mengambil suatu keputusan. Dan kalau bisa kita libatkan dengan orang tua. Baik, cukup Pak. Ya. Baik, jadi di sini dalam mengambil sebuah keputusan, langkah-langkah yang Bapak ambil adalah dengan memahami dulu aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian setelah itu mengidentifikasi apakah masalah ini termasuk penting diselesaikan atau tidak. Kemudian dalam langkah ketiga adalah bagaimana dalam pengambilan keputusan Bapak melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari guru-guru, staf di sekolah Bapak, dan kalau perlu melibatkan juga orang tua. Seperti itu ya Pak. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif adalah pendekatan dengan yang bersangkutan dan melibatkan orang tua. Keterlibatan orang tua itu yang paling efektif. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi dalam mengambil putusan, hal yang efektif menurut Bapak ini adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari guru-guru dan juga orang tua. Dan juga seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa hal efektif itu adalah melakukan pendampingan khusus kepada objek masalah yang dialami, misalnya pada siswa, seperti itu ya Pak? Iya. Jadi di pendampingan dan juga pelibatan seluruh stakeholder, mulai dari guru dan juga orang tua, seperti itu ya Pak? Baik, lanjut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini yang merupakan tantangan bagi kami di sekolah, utamanya dengan adanya salah seorang siswa kami di sini yang sebenarnya siswa itu berkebutuhan khusus. Namun yang sangat menantang bagi kami, apakah hal ini bisa diterima oleh orang tua siswa kalau kita sampaikan. Jadi barangkali untuk penanganannya di sini kami libatkan orang tua, kalau bisa orang tua itu dipanggil ke sekolah untuk melihat sendiri seperti apa keadaan anaknya. Namun ya inilah yang merupakan tantangan bagi kami. Apakah orang tua siswa tersebut mampu menerima akan hal ini atau tidak. Seterusnya mungkin, sedapat mungkin untuk menangani hal ini ya kita harus memungkinkan sekolah harus ada kelas inklusif oleh guru tersendiri. Seperti itu.
Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi adapun tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini adalah bagaimana membuat orang tua dari peserta didik yang berkebutuhan khusus itu mengerti kondisi anaknya di sekolah. Nah, dari penjelasan Bapak tadi saya dapat menangkap bahwa dengan membangun komunikasi dengan orang tua dan juga melibatkannya dalam pengambilan keputusan itu sangat efektif dalam mengatasi tantangan yang Bapak alami, seperti itu ya Pak? Iya. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau penjadwalan atau tata kala untuk penanganan suatu kasus itu sudah pasti tidak ada, Pak. Yang jelas di sini kalau ada kasus atau ada permasalahan dari sekolah, kita harus selesaikan tergantung dari situasinya. Apakah ini momennya memang akan memakan waktu yang lama atau tidak, tapi kita usahakan sesuatu permasalahan itu bisa terselesaikan lebih cepat, lebih baik. Dan ya, tidak terlepas juga dari penanganannya, kita harus libatkan semua stakeholder yang ada di sekolah dan tidak terlepas dari orang tua siswa itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk pertanyaan ini yang dapat saya petik adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi dulu masalah, apakah memang masalah ini benar-benar genting untuk diselesaikan atau tidak. Kalau misalnya harus diselesaikan pada saat itu diselesaikan, dan kalau misalnya membutuhkan waktu maka perlu juga pendekatan dan juga melibatkan seluruh stakeholder di sekolah Bapak. Kalau perlu melibatkan orang tua dari peserta didik yang bermasalah. Baik, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk satu orang itu tidak ada, tapi yang pasti dalam menyelesaikan kasus-kasus itu selalu kita libatkan semua teman guru, dan sedapat mungkin komite sekolah pun kita ini kan, dan orang tua siswa. Penyelesaiannya ya tidak boleh hanya satu orang kita ini kan, harus semuanya, Pak. Baik, jadi yang dapat saya petik dari jawaban Bapak adalah di sini Bapak membangun hubungan baik dengan rekan-rekan dan membangun kolaborasi, maka Bapak libatkan seluruh stakeholder, mulai dari guru-gurunya dan juga kalau perlu komite sekolah ya Pak, dan juga orang tua yang dilibatkan. Wah, luar biasa sekali Pak ini dalam penyelesaian masalahnya dan dalam pengambilan keputusannya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Di sini pembelajaran yang sangat berharga buat kami dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya dalam penanganan yang benar melawan benar, seperti kejadian di sekolah kami dengan adanya yang berkebutuhan khusus itu. Di sini merupakan satu tantangan, tapi pembelajaran juga, karena kita tidak bisa memutuskan sesuatu permasalahan dengan akan merugikan salah satu pihak. Kita usahakan meminimalisir satu kesalahan dalam mengambil satu keputusan. Untuk mengantisipasi hal ini ya kita harus mengkolaborasikan pendapat kita dari semua pihak, dari pihak sekolah umpama semua stakeholder, komite sekolah maupun keluarga atau dari orang tua siswa tersebut. Baik, jadi yang dapat saya petik dari jawaban Bapak adalah pembelajaran yang berharga dari pengalaman Bapak ini adalah bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan itu harus melibatkan seluruh stakeholder. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan Indo.